Berjumpa lagi dengan Ibu. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai tema 2, yaitu berhemat energi, dengan subtema 1, yaitu mengenai macam-macam sumber energi. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Baik, Ibu akan pimpin doa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, kita langsung saja ya bahas mengenai sumber energi. Sebelum kita membahas tentang macam-macam sumber energi, apakah kalian sudah tahu pengertian energi itu apa? Ada yang tahu? Baik, Ibu akan jelaskan ya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha. Lalu, sumber energi itu apa sih, Bu? Baik, sumber energi adalah sesuatu yang menghasilkan sebuah energi. Jadi, dapat disimpulkan ya anak-anak, energi ini ada jika sumber energi itu ada. Nah, sumber energi ini adalah yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Baik, langsung saja ya kita bahas mengenai macam-macam sumber energi. Nah, energi yang kita bahas pertama adalah sumber energi matahari. Ya, matahari. Kalian sudah pernah melihatnya bukan? Nah, sumber energi matahari ini adalah sumber energi terbesar yang ada di bumi. Apakah anak-anak tahu manfaat dari sumber energi matahari ini? Langsung saja Ibu akan jelaskan ya. Yang pertama yaitu untuk menyehatkan tubuh kita. Nah, kok bisa sih Bu sumber energi matahari dapat menyehatkan tubuh kita? Ya, karena sumber energi matahari banyak mengandung vitamin D yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nah, biasanya sumber energi matahari ini baik dan banyak mengandung vitamin D di saat jam-jam tertentu, yaitu mulai habis subuh sampai dengan sebelum jam 10 siang. Nah, pemanfaatan lainnya yaitu yang kedua, untuk mengeringkan benda-benda basah. Contohnya seperti membantu mengeringkan pakaian, kemudian membantu mengeringkan ikan yang akan dijadikan ikan asin. Nah, kemudian ada lagi yang ketiga. Yang ketiga yaitu untuk membantu proses pembuatan garam. Nah, para petani garam mengandalkan sinar matahari untuk menghasilkan garam. Dengan cara petani melakukan petak-petak pembuatan air laut yang akan dijadikan garam, kemudian mengeringkannya dengan bantuan sinar matahari kurang lebih selama 210 hari atau selama musim kemarau berlangsung. Jika musim kemarau sudah selesai, maka para petani garam akan memanen garam. Dan garam-garam yang tadinya berupa air laut sudah menjadi butiran-butiran atau kristal-kristal garam. Selanjutnya yang keempat, fungsi atau pemanfaatan sinar matahari ini yaitu untuk membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Proses fotosintesis adalah proses pemerolehan sumber makanan pada tumbuhan. Nah, proses fotosintesis ini berlangsung dari tumbuhan mengikat karbon dioksida yang ada di udara, kemudian mengubahnya menjadi karbohidrat yang dibantu oleh sumber matahari. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, untuk pembangkit listrik atau sebagai sumber listrik. Kok bisa Bu matahari dapat menghasilkan listrik? Ya, bisa dengan bantuan panel surya. Nah, pembuatan alat panel surya ini akan menangkap sinar atau energi matahari yang ada di bumi, kemudian mengubahnya menjadi sumber energi listrik. Sampai sini anak-anak bisa memahami bukan apa saja pemanfaatan sumber energi matahari dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia. Baik, selanjutnya akan Ibu lanjutkan pada
sumber energi yang kedua, yaitu air. Ya, air. Air merupakan sumber energi. Air ini dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam tubuh manusia. Sebenarnya tidak hanya manusia saja anak-anak, tetapi hewan dan tumbuhan pun memerlukan air dalam kehidupannya. Nah, apakah anak-anak tahu apa saja pemanfaatan dari sumber energi air ini? Baik, Ibu akan jelaskan ya. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam diri makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan, air dapat dimanfaatkan untuk memasak, mencuci pakaian, dan mencuci piring. Kemudian untuk mengairi sawah. Lalu dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik dengan menggunakan kincir air sebagai penggeraknya untuk menghasilkan sebuah energi listrik. Itulah manfaat dari sumber energi air. Baik, Ibu akan lanjutkan pada energi yang ketiga, yaitu sumber energi angin. Apakah anak-anak udah tahu energi angin itu apa? Ya, energi angin adalah energi yang sehari-harinya ada di sekitar kita. Energi yang membantu manusia dalam bernafas. Selain untuk membantu dalam pernafasan manusia, energi angin ini juga bermanfaat dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu membantu mengeringkan pakaian. Yang kedua yaitu membantu para nelayan untuk berlayar di tengah laut guna mencari ikan maupun hasil hewan yang ada di laut. Dan yang ketiga yaitu guna menghasilkan sumber energi listrik. Kok bisa, Bu? Energi angin dapat menghasilkan energi listrik? Ya, hal ini karena dibantu oleh kincir angin. Kincir angin terdapat baling-baling. Baling-baling inilah yang terus akan berputar, yang digerakkan oleh angin dan bisa menghasilkan sumber energi listrik. Seperti itu anak-anak. Sampai sini dapat dipahami ya? Baik, Ibu lanjutkan pada sumber energi yang keempat, yaitu energi listrik. Anak-anak udah tahu bukan energi listrik itu apa? Ya, energi listrik sudah sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan hampir setiap hari kita menjumpainya. Nah, anak-anak udah tahu belum? Apa sih manfaat dari energi listrik ini? Yang pertama, energi listrik ini bisa untuk menyalakan lampu. Kemudian yang kedua, untuk menyalakan televisi sebagai hiburan kita, untuk menonton berita maupun menonton film-film kartun lainnya ya anak-anak. Yang ketiga, untuk menyalakan air kran. Kemudian untuk menyalakan setrika, untuk menyetrika baju biar tidak kusut. Kemudian yang kelima, untuk menyalakan mesin cuci guna mencuci pakaian. Nah, itu beberapa manfaat dari energi listrik. Nah, kita lanjut ke sumber energi yang terakhir atau yang kelima, yaitu ada yang tahu? Yaitu sumber energi minyak bumi. Ya, sumber energi minyak bumi ini merupakan salah satu sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian, Ibu? Karena dalam pembentukan sumber energi minyak bumi ini memerlukan waktu yang sangat lama, sampai jutaan tahun. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia harus mempergunakan sumber energi minyak bumi ini dengan bijak. Apakah kalian tahu anak-anak, pemanfaatan dari sumber energi minyak bumi itu apa sih, Bu? Baik, Ibu akan jelaskan ya. Nah, sumber energi minyak bumi ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal, khususnya untuk pembuatan seperti minyak tanah, kemudian bensin, solar, dan aftur. Nah, bahan-bahan ini dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari guna sebagai bahan bakar seperti kendaraan mobil, motor, kemudian bus, dan lain sebagainya.
Kemudian juga ada pesawat. Pesawat juga menggunakan minyak bumi yang sudah diolah menjadi aftur. Nah, itulah macam-macam sumber energi yang ada di bumi dan pemanfaatannya bagi kehidupan di bumi dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Mungkin hari ini pembelajaran kita cukup sekian ya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat dipahami betul oleh anak-anak dan ilmunya dapat bermanfaat. Untuk menutup pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu agar semua yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita kelak. Oke, Ibu akan pimpin doa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Jaga kesehatan ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.